Oke, kawan-kawan, kita mulai di channel Paracetamol. Kita mulai di channel awal. Saya Alipo, bukan Alipo ya. Saya Rizky Alif. Buat membuka acara ini untuk pertama, jadi kita menerima curhatan-curhatan kehidupan kalian, quarter of life, quarter lain-lainnya yang DM di Instagram Perusak Mental. Jadi kita langsung gaskan aja. Kita langsung ngobrol-ngobrol bareng lewat Discord ya tentunya. Bareng buat kalian follower, sahabat-sahabat Perusak Mental. Oke, di sini kita udah bareng sama salah satu teman yang DM di Perusak Mental. Selamat sore kakak. Sore kak. Ini namanya siapa ini? Mau sebutin nama atau sebutin inisial atau sebutin? Sebut aja Mr. F mungkin ya. Mr. F. Ya. F itu apa F? Fanta. Panik atau perusak apa? Fanta. Kak Fanta. Kalau kotanya boleh disebutin nggak? Kotanya mana? Aslinya, domisilinya, Domisili posisi sekarang sih. Jakarta ya kak? Iya, di tepatnya daerah Jakarta ya? Timur. Manggilku Van ya, asik ya, Van ya? Iya. Gimana Van? Selalu fun. Selalu fun, gak boleh sedih, tetap fun. Yo, aku bingung ngomong-ngomong. Oke, gimana? Mau cerita apa soal kehidupan? Terus aku kayak dukun ya. Kehidupan, percintaan, atau mau menerang hujan, apa jadi pesulap merah? Mungkin tergantung yang mau kita sharing bareng. Apa? Saya tergantung kakak aja, saya ngikutin aja lah. Okay. Saya ditanyanya apa, nanti saya jawab. Oke. Ini kesibukannya apa nih Van di Jakarta? Kesibukannya freelance aja kak. Freelance. Hihi dapat duit. Mau aku menuhi. Hai dapat duit, aku mau sekali. Penonton bayaran. Iya. Oke. Apa di bidang apa ini Van? Bidangnya nggak ada sih kak, kita hahaha aja, pokoknya tagline kak. Gak mau sombong. Gaspol semua pokoknya. Bidang apapun. Okay. Sesuai passion ya, Yoi, sesuai passion kak. Sesuai passion ngasilin duit ya kan. Oke. Dari pengalaman Hai di bidang di freelance ya, pernah ada ya mas, pasti pernah ada selekan sama temen juga. Iya. Yang tadi kita udah DM bareng, kamu mau cerita selek sama ada temen sama saudara waktu bisnis bareng, boleh sih diceritain ke kita? Ya pas itu gimana sama seleknya? Di tepatnya mungkin temen kali ya kayak. Ya awalnya saya cuman nolongin dia lah istilahnya. Buat ngebantu mungkin kan tujuan awalnya. Cuman akhirnya kan dia ngejelekin saya gitu kak. Mungkin nggak ngerti saya nyampainnya, mungkin dia salah paham atau gimana kak. Jadi dibantunya ini dikasih pekerjaan kah atau dikasih modal kah atau dikasih pekerjaan sih, lebih tepatnya untuk kerjasama gitu sih kak. Untuk yang kerjasama sih jatuhnya, bukan dia kerja sama saya. Jadi jatuhnya saya ngebangun, dia kerjasama, kayak kerjasama lah istilahnya. Saya nganggap dia juga ya sama setara sama saya gitu istilahnya awalnya. Pada akhirnya kamu malah dijelek-jelekin terus, tapi masih bareng? Oh udah enggak.
udah ada trauma gitu mungkin ya, mau berbisnis bareng sama dia takut atau gimana? Lebih tepatnya iya sih, trauma ada, cuman lebih belajar dari pengalaman aja sih. Kalau gue kerja sama dia ntar gitu lagi nggak gitu sih, udah cukup tahu lah istilahnya. Memang banyak sih temen kayak gitu. Aku pernah juga dulu bantu temen buat waktu itu posisinya dia kan kayak minjem uang gitu, terus aku ngasih tawaran ke dia, gimana kalau ikut kerja bareng di kantor gini. Iya, kira-kira malah jelekin gitu, dan ya wis, akhirnya aku pribadi lebih memilih buat kalau temenan ngopi ayo, kalau kerjaan mending enggak. Asik untuk nongkrong aja ya, sekedar nongkrong. Nongkrongnya nongkrong ngopi hai ayo. Tapi kalau buat bisnis mending enggak. Sebisa mungkin aku enggak. Karena udah tahu background. Aku pernah. Di sisi ya udah tahu backgroundnya dan lain-lain. Dan aku nggak mau suatu gimana ya, kejadian lagi yang kayak dulu. Nah itu benar banget. Tipikal orangnya nggak bisa dikasih tanggung jawab, dia iya aja, ternyata malah nggak kebagang semuanya ini di soal kerjaan segitu. Susah yang bisnis sama temen tuh gitu sih Pi. Tipu Pan. Iya. Terus kelanjutan ceritanya dari temen lo itu gimana Pan? Ya jadi setelah lepas kerja sama gua, akhirnya dia memutusin untuk kerja di tempat orang lain kan. Nah si owner yang pengen bikin ini usaha baru udah berniatan baik untuk kayak ngebantu omongan dia nih, ngomong ke gua izin untuk ngambil dia kan. Cuman temen gue itu malah bilang kayak udah gampang itu urusan gue gini. Cuman gue taunya dia cuman bentar apa? Bentar, sorry gue potong. Itu bisnis yang lu kerjain bareng sama temen itu di bidang apa Pan? Lebih tepatnya yang booming sekarang sih kayak coffee shop gitu lah jatuhnya. Oke. Boleh bilang nggak coffee shopnya daerah mana? Daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Jakarta Timur. Jangan disebut kali ya. Otista. Kayak enak. Otista Jakarta Timur bukan? Otista Jakarta, nggak ngerti gua. Oke, berarti gimana tadi lanjutannya? Ya udah, selanjutnya kayak akhirnya dia ngegampangin gitu lah, kayak istilahnya dia bilang udah gampang gua aja yang ngomong ke saudara lagi, teman gua ini. Tapi nggak disampaikan sampai akhirnya dia ngomong ke gua tuh, si teman gue ini mau kerja di suatu tempat lain lah, alasannya tuh mau belajar atau apalah. Tahu-tahu ternyata tiba-tiba ngirimin DM. Apa? Ngirim DM Instagram. Oh, DM Instagram. Iya, kayak promosiin tempatnya dia lah, istilahnya gitu. Dan dia pamit nggak ke itu? Pamit? Nggak ada kata pamit sih. Langsung cabut gitu ya? Iya. Cabut nah itu aja. dari sisi ini bareng ya, apa kayak berusaha bareng sama temen kan Pan ya? Itu ngaruh gak sih di apa percintaan? Asik. Kenapa? Ngaruh di percintaan gak sih? Ngaruh, karena tempat sih waktu itu juga kan pas kerja sama temen gue itu dia ikut campur lah, nggak suka sama gue istilahnya gitu. Kenapa gue bisa begitu, dia nggak bisa gitu. Jatuhnya kayak iri lah, mungkin kan, gak ada yang tahu. Iri soal cewek?
Ya cewek. Yang pertemanan gak jauh dari soal cewek ya, kalau berantem. Yoi. Cuman kan balik Pada lagi akhirnya karena dia ngeliat gue bisa deket sama teman-teman gue dan kebanyakan itu cewek kan. Iya dia mungkin iri gitu loh, kenapa gue bisa, dia nggak bisa, mungkin kan itu. Ada quote sih, asik. Aku kayak Mario Teguh ya, ngasih quote bareng. Memang quote-nya tuh gini, memang teman tuh nggak seneng lihat kita susah, tapi temen lebih benci lagi kalau kita jadi lebih dari dia. Asik. Wes masuk. Mendapatkan yang lebih dari dia, temen malah benci. Bener nggak? Benar. Susah sih kalau emang udah pikirannya terlalu tinggi sih, pengennya selalu di atas. Mungkin ekspektasinya dia tinggi mungkin ya, tapi aslinya terlalu rendah. Iya, ternyata dia cuman segelintir apa ya, segelintir beras. Terus Pan, ini masih kelanjutan di kehidupan ya, quarter of life, asik.